Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasyiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke teman-teman, saudara-saudara kita, berjumpa kembali dengan saya Mas Iwan Gunawan dan Mas Arif bin Soleh yang selalu setia mendampingi saya, Insya Allah. Oke teman-temanku, mudah-mudahan hari ini dikasih kesehatan dan tetap selalu berbahagia. Dalam perbincangan kali ini saya ingin melanjutkan atau meningkatkan dari topik yang kemarin tentang kesabaran yang sudah menemukan hasilnya atau poin-poinnya lah. Jadi untuk pertanyaan hari ini sama Mas Arifin yang ingin saya sharingkan tentang masalah menerima. Mas Arifin, poin dari kemarin kan hasilnya menerima kan? Dari dalam menerima ini kan kita kadang cukup kalau sudah menerima cuma diam kan gitu kan. Jadi prakteknya untuk menerima secara global menurut jenengan seperti apa? Dalam konteks menerima apa itu? Jadi permasalahan kehidupan kita atau banyak sekali lah masalah-masalah kalau kita sudah melewati sabar. Kalau sabar kan udah kemarin kita bahas kan gitu. Jadi ada kalanya kita kan menerima itu kan cuman oh ya bos tak terima aja mau menang mboten enten tindak lanjut ya kan itu. Tinggal kita memaknai sebenarnya. Setelah kita memahami ilmu kesabaran yang sudah dibahas video sebelumnya. Sebenarnya menerima di sini adalah kita mengupayakan langkah-langkah terbaik setelah sabar. Ya, itulah yang ingin saya tanyakan sebenarnya itu. Di sini yang dimaksud dengan menerima bukan diam atau tidak melakukan apapun. Karena beda menerima dengan males itu ada tipis. Perbedaan tipis sekali tapi mencolok ya. Antara langit dan bumi kan. Karena kalau kita sudah menerima dengan step-step kesabaran yang telah dilakukan, berarti kita langkah selanjutnya adalah mengupayakan ikhtiar, usaha atau doa. Kalau kita sudah sebagai umat beragama itu menjadi lebih baik dan meningkat, tidak sekedar stagnan atau diam di tempat. Karena pelajaran berharga dari kita kalau kita sudah menerima kenyataan dalam kehidupan di dunia ini, berarti kita mau berkembang, mau tumbuh dan mau menjadi lebih baik dengan kesadaran. Karena sebenarnya kesabaran adalah untuk melatih kesadaran kita sebagai manusia, agar bisa menerima segala bentuk kehidupan ini, entah itu benar, salah, suka, duka, baik, buruk, supaya kita menjadi manusia yang lebih baik lagi. Jadi dalam artian menerima kan menurut saya sendiri ya Mas, kadang-kadang penilaian kita itu menerima itu cuman sekedar diam, tidak apa-apa kan begitu. Apalagi ada yang dibilang itu gimana ya, nek bahasa Jawa niku menerima niku apa jare. Nah ini gitu bahasa ini lo bahaya kan ini kan. Jadi gimana itu saudara? Sebagai contoh gini Mas, kalau kita menghadapi sebuah permasalahan A misalnya, setelah kita melakukan segala upaya, ikhtiar, doa semaksimal mungkin dengan kemampuan terbaik kita,
oh ternyata kita sudah menemukan, ternyata kita pada titik level 1 maksimal yang sudah dilakukan dalam berbagai hal tadi, dalam bentuk kesabaran dalam usaha, kesabaran dalam ikhtiar, kesabaran dalam berdoa. Oh ternyata hasilnya adalah level 1. Maka yang dimaksud menerima di sini adalah tugas selanjutnya setelah kita menerima segala bentuk upaya kita menaikkan dari level 1 menjadi level 2, bahkan level 3, level 4 dan seterusnya. Jadi dalam artian menerima itu enggak harus kita berhasil ya Mas ya, dalam artian gitu kan. Kadang-kadang kan kebanyakan kan ke arah sana. Oke. Kalau sama membicarakan keberhasilan, setiap apa yang kita lakukan adalah berhasil. Tapi berarti cara menerimanya yang harus kita yang harus kita. Sebuah contoh sederhana gini loh Mas. Ketika kita proses kehidupan, karena kita membahas kesadaran manusia, proses kehidupan kita. Ketika kita masih kecil, kita belum bisa menulis. Pada akhirnya kita bisa menulis dengan belajar di sekolahan atau belajar di rumah, kita bisa menulis. Yang dimaksud kesuksesan di sini adalah dari kita tidak bisa menulis menjadi bisa menulis, itu adalah kesuksesan. Tapi kadang-kadang kan terjebak. Yang dimaksud sukses adalah kita bisa menulis dengan baik ataukah kita menulis dengan buruk. Kan beda sekali. Jangan jauh lah intinya kalau itu yang membedakan kalau kita mempunyai kesadaran. Makanya dalam kehidupan kita sebenarnya kita sudah mendapatkan kesuksesan yang luar biasa dalam hidup ini. Tapi kadang itu kita tidak bisa mensyukuri. Kalau kita tidak bisa mensyukuri, bagaimana kita bisa nerima? Kita tidak bisa mensyukuri karena kita tidak bisa menerima kesuksesan yang kita anggap kecil pada itu luar biasa. Bagaimana seorang anak kecil itu Mas, pakai sendal saja sudah susah. Kebalik ya. Kebalik kan gitu. Tapi ketika menginjak remaja, seakan-akan kita memakai sendal itu tidak ada keberhasilan. Padahal itu kan keberhasilan, kesuksesan. Tapi kita kan jarang sekali menyadari hal itu. Padahal yang dimaksud penerimaan itu adalah ketika kita dari yang tidak tahu menjadi tahu, itu adalah kesuksesan. Kalau kita bisa menerima. Dari yang tidak mampu menjadi mampu, itu adalah keberhasilan yang luar biasa. Yang itu sebenarnya adalah pengalaman hidup yang mengajari kita untuk menerima banyak hal di dunia ini. Ternyata kita sendiri sudah sukses dalam berbagai hal. Cuman kadang-kadang kita itu kan mempunyai ekspektasi, mempunyai cita-cita tertentu, harus berhasil di arah itu yang harus berhasil. Iya, itu yang sering kita kalau kita bilang itu targetkan kan gitu. Yang harus kita targetkan. Sebuah contoh gini aja Mas. Makanya ilmu menerima itu penting sekali. Sebuah contoh kita sebagai content creator begini. Iya. Kalau kita sudah melakukan ikhtiar, usaha, doa, kan otomatis kita mempunyai banyak keberhasilan. Yang tadinya tidak ada channel jadi ada channel. Yang tadinya 0 subscriber menjadi punya subscriber. Yang tadinya tidak ada video sama sekali punya video sekali. Loh, itu kan sebenarnya keberhasilan yang harus kita terima dengan senang hati, dengan legowo. Cuman kadang-kadang kita yang dikatakan berhasil ada ketika kita sudah mempunyai sekian subscriber. Bahkan mungkin dikatakan content creator berhasil ketika kita sukses mendapatkan AdSense. Penghasilan kan itu. Iya. Padahal sebelum itu kita sudah mempunyai banyak keberhasilan. Yang tadinya kita tidak bisa istilahnya itu mengungkapkan pemikiran kita, bisa berbagi ilmu, berbagi pengalaman. Akhirnya kita bisa berbagi ilmu, berbagi pengalaman, mendapatkan ilmu juga. Kan saling mengisi istilahnya. Akhirnya kalau sudah kita menerima, otomatis ya Mas, kita langsung ke level yang selanjutnya. Kan otomatis kan kalau sudah menerima, kita menjalankan dengan ikhlas.
Kan nggak ada sana sih. Kan makanya dari step-step tadi jarang sekali kita memahami yang namanya menerima. Karena menerima kadang-kadang kita hubungkan dengan apa yang kita cita-citakan, ketika berhasil itulah menerima. Padahal proses sebelum kita menemukan atau mencapai apa yang kita cita-citakan itu adalah proses-proses keberhasilan yang jarang kita terima sebagai keberhasilan atau kesuksesan. Makanya menerima mengajari kita, dari pelajaran menerima itu mengajari kita untuk selalu bersyukur dalam setiap step langkah kita adalah sebuah keberhasilan. Misalnya kita akan menempuh jarak 1 kilometer, walaupun hanya 1 langkah, Sudah memulai kita kan sudah berhasil Iya, sudah berhasil. mengurangi 1 kilometer menjadi dikurangi 1 langkah. Itu adalah proses keberhasilan yang seharusnya menumbuhkan kita untuk menerima. harus kita terima lah. Harus kita Harus terima kita- sebelum kita berharap bisa menyukseskan langkah selanjutnya. 1 kilometer tadi. Kan seperti itu sebenarnya. Iya, jadi poinnya tetap dari awal sampai yang ke step kedua nih, hasilnya nggih alhamdulillah ya, Mas. Peningkatan. Iya, jadi alhamdulillah level kedua lah Iya, ngomongnya. jadi Jadi peningkat- bahasakan iya. level kan gitu kan. Ya kan istilahnya setelah kita berjuang alhamdulillahirabbil alamin dalam level lisan, kemudian meningkat menjadi level hati. Jadi kita benar-benar merasakan. Jadi untuk proses menerima itu ada step-step terus lah intinya kan. Oke, Sampai- terus meningkat. Makanya Belajar kalau, terus. kalau kita membicarakan kesabaran itu bertingkat, bertumbuh, berkembang. bahkan tak terbatas tergantung pencapaian kita. Oke. Jadi tidak bisa dengan patokan satu orang sabar begini, tidak bisa, Mas. Karena itu tergantung ekspor kita dalam kehidupan. Tergantung pendalaman kita mendalami kehidupan dan menghayati kehidupan ini sebagai manusia. Karena manusia kan sering sama mendengarkan pepatah, sedalamnya laut masih bisa diukur, Nah, iya. tapi kedalaman hati seorang manusia tidak Tidak. pernah bisa diukur. Malah di proses seperti itu. Jadi ini untuk kita belajar menerima Mas ya. Oke. Otomatis kan hasilnya kan ke level selanjutnya kan. Kalau saya bahasakan, kalau saya ingin tahu ke level ikhlas. Ya, Oke. kalau sudah belajar menerima, otomatis kan kita juga harus belajar ikhlas. Kan gitu Mas. Oke. Lah ini untuk pertanyaan masalah ikhlas kita sambung nanti aja lagi Mas ya. Oke. Ini Oke. kita cukupkan sampai di sini dulu. Oke. Ya poinnya kita terus, jadi poinnya kita harus belajar terus meningkatkan level kita dari yang 1 langkah, kedua langkah, ketiga langkah dan selanjutnya kan gitu Mas. Dan belajar Dan- dan belajar mensyukuri setiap langkah yang telah kita lakukan adalah sebuah kesuksesan dan keberhasilan. Itulah poin dari menerima. Oke teman-teman, cukup sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.